Sabi pun, selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kondisi pekerja di Tulang Bawang Barat kritis akibat tersengat listrik saat memperbaiki atap toko yang bocor. Oh, monyet turun gunung es. Puluhan monyet liar masuk ke permukiman di Bandar Lampung dan meresahkan warga. Kami ajak Anda melihat tradisi gembala kerbau yang dilepas liarkan di rawa di Tulang Bawang. Seorang buruh bangunan kritis saat memperbaiki atap toko yang bocor di Pasar Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban bernama Handoko sempat pingsan di atap toko. Evakuasi korban dari atap dilakukan petugas pemadam kebakaran yang bekerja sama dengan petugas PLN. Tubuh korban diikat tali kain dan diturunkan melalui tangga. Korban yang mengalami luka bakar di sebagian tubuhnya kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kejadian bermula saat korban dan temannya diminta pemilik toko untuk memperbaiki atap yang bocor. Korban tersengat arus listrik yang bocor di kerangka atap baja ringan. Mau ganti atap itu kan supaya nggak bocor. Nah lagi mau dipasang, udah kena strom di atas. Nah akhirnya ya sudah manggil damkar, PLN sama kepolisian karena ada suara dentuman gede modelnya. Oh, ada suara ledakan. Ya ada kayak suara dentuman gitu. Ya, terus itu ada suara orang minta tolong. Nah baru kami lihat di atas. Tahunya kami manggil teman yang satunya yang nggak kena setrum. Kan ada dua orang. Yang satunya kena setrum, yang satunya enggak. Jadi yang satu itu ngebilangin turun dari sini, teman saya pingsan katanya. Melakukan penyelamatan di atap bangunan pasar Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar. Kami upayakan untuk melakukan penyelamatan. Dan alhamdulillah kita dapatkan korban kondisi dalam keadaan sadar, namun terdapat beberapa luka bakar yang dialami oleh korban. Setelah kita lakukan upaya evakuasi dari atap Pasar Tumi Jajar tersebut, setelah turun di bawah dipastikan kondisinya aman, langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis selanjutnya. Pada Kamis siang, korban masih dirawat di rumah sakit dan kondisi kesehatannya mulai membaik. Petugas damkar mengimbau warga mengecek dulu kerangka atau atap baja ringan yang terpasang ada aliran listriknya atau tidak sebelum dipegang. Sebab atap baja ringan memiliki sifat konduktif sehingga rawan teraliri arus listrik atau strum yang bocor dari sambungan kabel atau kabel yang terkelupas kulitnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Dua petugas pengelola pasar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam perkara korupsi uang retribusi atau salar kepada pedagang pasar Gudang Lelang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Tersangka bernama Iqbal selaku Direktur PT Cahaya Karunia dan anak buahnya bernama Muhammad Irsan. Dalam penyidikan mengungkap keduanya mengkorupsi dana retribusi selama 10 tahun sejak 2011 hingga 2021. Kerugian negara lebih dari 5,2 juta rupiah. Uang retribusi yang ditarik dari para pedagang tidak disetorkan ke kas daerah. Sebagian uang retribusi yang dibayarkan oleh pedagang dipakai tersangka untuk kepentingan pribadi dan diduga ada juga yang mengalir ke oknum pejabat untuk membungkam kejahatan tersebut. Ini selaku pengelola pasar
mereka melakukan pungutan kepada pedagang, namun tidak diteruskan ke kas daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung. Sejak kapan tuh Pak Kajari? Ada dari kurun 2011 sampai dengan 2021. Terhadap 2 orang ini apakah nanti akan dilakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengungkap siapa lagi tersangkanya, Pak Kajari? Tentu itu tugas kami untuk mengembangkan tentu untuk saat ini, sampai dengan saat ini baru ini yang dapat kita ungkap. Tim penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk menyelidiki tersangka lain yang terlibat. Korupsi dana retribusi pasar gudang lelang terungkap dari hasil audit petugas Inspektorat Bandar Lampung yang kemudian diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Pada kasus tersebut, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Berhati-hati dan terus waspada terhadap calon pembeli ketika akan menjual kendaraan bekas Anda. Jika tidak, apes akibat kendaraan hilang bisa saja terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Firdona, pemuda 23 tahun warga Mulang Maya, Lampung Utara ini ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung karena membawa kabur motor yang akan dibelinya. Modusnya ia menyamar sebagai calon pembeli dan menawar kendaraan korban. Awalnya tersangka dan korban menyepakati jual beli dengan COD atau bayar di tempat. Untuk memastikan kendaraan yang akan dibelinya bagus, tersangka pura-pura menjajal atau test drive kendaraan korban, namun akhirnya malah dibawa kabur. Kasusnya terungkap setelah motor curiannya itu akan dijual dengan dipasarkan ke media sosial. Test drive mau pembelian motor ini, kemudian waktu test drive dibawa kabur. Dibawa kabur, kemudian lewat marketplace mau dijual. Yang dipancinglah sama korban, akhirnya ditangkap di wilayah mana? Kota Bumi Kota. Ya, jadi modusnya itu berpura-pura akan beli, lakukan test drive, baru dia bawa lari. Setelah dia bawa lari, jualnya ke marketplace lagi. Motor korban yang sempat dibawa kabur tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Maraknya pencurian motor di Bandar Lampung harus terus diwaspadai. Di antaranya dilakukan oleh warga Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Pemerintah kelurahan dan warga bergotong royong memasang pintu portal elektronik yang hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari atau fingerprint. Kelurahan Gunung Sari memiliki 4 pintu masuk dan seluruhnya telah dipasang portal elektronik. Inovasi portal fingerprint dibuat warga dan mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN di kelurahan ini. Dan warga berinisiatif untuk memasang portal untuk keamanan kendaraan dan bergotong royong untuk memberikan alat fingerprint ini. Berapa lama Bang kita merakit ini Bang sebelumnya? Perakitan selama kurang lebih seminggu untuk perakitan alatnya dibantu dengan mahasiswa KKN. Awal mulanya kita membuat portal dengan gembok. Karena gembok mungkin takut ketinggalan apa-apa gembok, jadi kita berinovasi, kita mencoba untuk menggunakan fingerprint yang tidak bakal ketinggalan. Mencegah terjadinya tindak yang kurang enak di sini kan sering terjadinya kehilangan motor. Nah, dengan adanya fingerprint ini bisa membantu dan mereka tidak berani lagi masuk ke sini. Ya. Kalau untuk pintunya sendiri dioperasikan saat malam atau siang Pak? Malam. Di atas jam berapa itu Pak? Sekitar jam 12 lah. 12 dan ditutup. Pihak kepolisian mengapresiasi langkah preventif warga dalam upaya pencegahan pencurian motor. Menurut polisi, inovasi kreatif tersebut juga membantu polisi dalam menjaga gangguan kamtipmas di lingkungan warga. Ini saya lihat ada beberapa pintu yang dulunya itu memang belum ada pintunya, kemudian dengan adanya keinginan dari
lingkungan, dibantu dengan mahasiswa, akhirnya 4 pintu itu saat ini sudah ada pintu yang menggunakan fingerprint. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka curanmor di lingkungan ini. Ditambah lagi ada beberapa CCTV sehingga bisa diyakinkan bahwa betul-betul aman, hanya warga yang bisa masuk. Ini cukup kreatif, saya pribadi cukup bangga dengan keinginan Pak Lurah, Pak RT, dibantu Pak Babin Kaptima sama adik mahasiswa, sehingga bisa ingin menciptakan lingkungan yang aman. Pencurian sepeda motor di Kelurahan Gunung Sari bahkan bisa hingga 5 kali terjadi dalam sebulan. Dengan adanya portal elektronik tersebut diharap bisa mencegah pencurian motor. Robila melaporkan dari Bandar Lampung.